Berbuak sawit turwarianim borgu dewa sidiamahi Dioyonah porocu adayat narayanu ewedem sarum yad buatem yasjabawiyam Neskalang niranjan niruya kalpun nirakyata sududewiku narayanu aduyatyu astia kastit tuam siwa tuam dewa iya suara param suara Warahma Wisnu asca Rudrasca Warusah Pariyakirtita Om Papuham Papakarmaham apa sambawa rahimam pundaria kaksip sabahia biantara suci Om kesama dewa Swaru perannya kita angkara Mamuja swaru papidya Walaya suasadiasiwa Om kesantauya kaiku dosa Kesantauya wajiku mamu Santauya manaswa dosa permadat kesamam Om santi
Penggunaan cairan polikrasulan dalam obat sariawan harus dihindari karena dapat memicu penyakit lebih serius. Membludaknya penonton dan ulah oknum Jackmania sampai merusak pagar pembatas dan gerbang masuk GBK. Umat Tionghoa yang melaksanakan ibadah di Kelenteng Lim Guangkyong Singaraja diiringi dengan gamelan Bali. Mengedukasi masyarakat dalam merawat hewan peliharaan lewat kontes ketangkasan anjing. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa, Net Bali kembali hadir menyapa Anda. Selama 1 jam ke depan kami akan membawakan sajian berita terhangat dan inspiratif. Ya, jalan-jalan ke Bali jangan lupa belanja kain khas tradisional Pulau Dewata. Ya, seperti rekan kami Giovanni Anggasta dan Alma Silva yang berplesir ke desanya para penenun kain endek di Karanganyar, Bali. Bali, surganya para pelancong. Beragam destinasi wisata ada di sini. Hamparan sawah, pegunungan, dan pantainya siap memanjakan wisatawan. Bukan hanya pemandangan, Bali juga terkenal dengan ragam kesenian dan kerajinan tradisionalnya. Kerajinan khas Bali yang tak kalah terkenal adalah kain tenun dan songketnya. Desa Sideman di Kabupaten Karangasem adalah salah satu wilayah yang terkenal sebagai penghasil kain tenun dan songket Bali. Selama ratusan tahun, kain tradisional ini berhasil mempertahankan eksistensinya. Nah, salah satu tenun Bali yang terkenal adalah endek. Mumpung sedang berlibur di Pulau Dewata, saya tertarik mengulik lebih jauh tentang tenun endek di Desa Sideman. Saya pun bertemu dengan seorang pemilik usaha kain tenun endek, Iwayan Suartana alias Kawi. Mendirikan usaha berlabel Bali Artanadi, Kawi tergerak melestarikan warisan leluhurnya. Ya, semata-mata sebenarnya kita mempertahankan budaya. Karena tenun tradisional itu hampir punah gitu. Kalau kita tidak bangkitkan kembali sebagai generasi penerus, tenun ini akan tidak ada lagi. Keindahan tenun endek terlihat dari paduan warna-warninya. Sehelai tenun endek dijual mulai dari 250.000 hingga jutaan rupiah. Harga mahal karena tenun endek diproses manual. Jika dikerjakan sendiri, tenun endek dapat memakan waktu hingga 2 bulan. Untuk memenuhi permintaan pasar, Kawi pun dibantu belasan pekerjanya. Prosesnya cukup rumit. Sehelai kain bermula dari benang-benang putih ini. Benang-benang yang dipintal pada papan kemudian digambar sesuai pola yang diinginkan. Pada kain endek, pola digambar dengan ikatan-ikatan tali. Hasilnya nanti menyerupai bentuk bintang. Ini adalah salah satu tahapan awal dari membuat kain tenun. Di papan ini kita bikin dulu nih polanya. Nah, di pola ini kita ada 97 gulih atau 97 ikatan simpul. Nah, setiap simpulnya ini mempunyai sekitar 247 helai benang. Setelah gambar pola terlihat, benang pun siap diwarnai. Ya, karena ini kan fungsinya yang diikat itu tidak kena warna. Oh, jadi diikat dulu baru dicelup ke warna. Berarti yang diikat ini tidak kena warna. Dasarnya diwarnain. Ini kan ada beberapa warna tali. Nah, itu kalau tali merahnya dibuka, dikasih warna apa? Itu warna merah atau warna kuning. Pewarnaan benang menggunakan bahan sintetis. Agar paduan warna kain menarik, penenun harus memiliki kemampuan harmonisasi warna.
Seluruh benang yang telah diwarnai kemudian dijemur, baru kemudian ditenun. Hanya diperlukan waktu sehari untuk menenun kain endek sebanyak 2,25 meter. Kalau dilihat sih sepertinya mudah. Saya pun dengan percaya diri menawarkan untuk membantu. Wah, ini sekucinya ya Bu ya? Sekucinya aku kurang apa, genjotnya kurang kencang? Kurang ditarik. Oh, kurang ditarik. Berarti salah ya Bu ya? Sekucinya nggak sampai masuk. Susah juga ternyata nih untuk nenun kain endek. Nggak bisa asal genjot aja karena tiap benangnya ini dia udah punya gambarnya, udah diwarnain. Jadi untuk membuat sebuah pola kain endek gitu. Dan tadi saya nyoba udah sampai keringetan, genjotnya salah aja gitu. Kalau Ibu Murni dulu belajarnya 1 minggu udah langsung bisa. Keren. Coba lagi ya Bu ya? Dalam bekerja, para penenun mendapat upah Rp50.000 per hari. Setiap hari ada 15 tenun endek diproduksi, tenaga penenun didominasi oleh perempuan. Usai ditenun, prosesnya masih berlanjut. Kain endek ini harus diberi pewarna alami, yang diolah dari aneka tumbuhan seperti daun mangga, cempaka, dan rijasa. Daun itu direbus, sudah Iya. direbus, dibiarin. Oh, diendapkan gitu? Ya, sudah diendapkan. Sekarang dipakai merendam. Prosesnya pada akhirnya dicelup ke warna alam alam. ini. Oh gitu ya. Perendaman dengan pewarna alami akan memberikan efek kelanu pada kain. Tapi inilah yang menjadi ciri tenun endek, yaitu kesan klasik. Ya kayak endek dewasa ini sudah bertransformasi menjadi berbagai banyak bentuk dan lebih fashionable, seperti bisa dibentuk jadi baju busana seperti ini ataupun tas cantik seperti yang saya pakai. Kain tenun endek sekarang sering diaplikasikan pada beragam produk fashion. Endek bahkan telah diekspor ke luar negeri. Selain endek, kain khas Bali lainnya adalah songket. Membutuhkan waktu lama untuk menenun kain dari zaman kerajaan Bali ini. Meski menggunakan alat lebih sederhana, prosesnya lebih rumit. Penenun bahkan bisa bekerja berbulan-bulan untuk menghasilkan selembar kain. Pantas aja ya harga selembar kain songket ini bisa sampai jutaan rupiah. Bayangin aja nih, untuk bikin pola bentuk bunga ini aja harus masukin benang warna-warninya satu persatu. Semua dilakukan oleh tangan. Nah kalau Ibu Komang ini bisa melakukannya dalam waktu 15 hari untuk buat 1 lembar kain. Keterampilan membuat songket diwariskan turun-menurun. Seperti Niluh Purnami yang telah belajar tenun sejak kelas 5 SD. Kini di usia 15 tahun, ia mampu membantu perekonomian orang tuanya. Bisa buat kerja sampingan juga. Kalau dijual juga kamennya kan dapat 800 buat bayar sekolah juga. Niluh Purnami hanya sebagian dari remaja Bali yang masih tekun menenun kain Bali. Sekarang menjadi kendala adalah tenaga kerja. Jarang anak-anak muda itu mau menenun. Pasti dia akan pergi ke kota mencari pekerjaan, menjadi penjaga toko dan lain sebagainya. Tetapi kalau memang betul-betul dia mencintai budayanya, marilah kita sama-sama berbuat. Ironisnya, meski pembuatan kain tenun sangat rumit, masih banyak calon pembeli yang menawar dengan harga murah. Pernah, bahkan ada yang 500, kadang 300. Susahnya bikin songket itu dia nggak tahu. Kita menjual juga tidak bisa mahal kalau belum mengerti tentang tenun. Kalau sekarang kita sudah setiap kita pameran Jakarta, kemana di luar Bali, nah kita harus menyampaikan kepada konsumen bahwa inilah tenun yang betul-betul pekerjaan itu sangat rumit. Dahulu kain tenun dan songket Bali hanya dimiliki oleh kaum bangsawan. Tapi kini kain tenun dan songket dapat dimiliki siapapun. Di Bali, kain tradisional ini kerap digunakan saat acara-acara penting atau juga saat sembahyang di pura. Giovanni Anggasta, Alma Silva melaporkan untuk NET. Penggunaan cairan polikresulen dalam obat sariawan sejak lama sudah dihindari karena dapat memicu penyakit lebih serius. Tunggu sesaat lagi, tetap di NET Bali.
bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science, hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di Net. Mbak, lapar nggak Mbak? Baby lapar nih, mau makan di luar nggak Mbak? Soalnya Baby tahu tempat di sini makanannya tuh enak. Emang Mbak, siapa yang boleh lo makan? buat episode lusa, gue tunggu editingannya malam ini. Siap Mbak? The East hanya di Net. Ini Bapak kenapa sih? Dari tadi ngeliatin mulu. Padahal kan kita masih bisa jalan-jalan dulu, Mbak, muter-muter. Jojo kemana Pak? Lagian ya, saya tuh harus ambil orderan lagi. Aduh, kaki saya keselnya, Mbak. Bapak masih bisa jalan nggak? Jalan? Oh, masih bisa, Mbak. Mbak mau kita jalan kemana? Nonton? Apa mungkin makan? Mbak tinggal pilih. Oke Jack, hanya di Net. Adalah, ini warisannya Bapak, Topi. Bagus banget deh. Bukan yang itu, ini. Itu jenenge rusun. Masih betah di sini. Dijamin aman. Bapak cuma mau menyampaikan, tolong kamu rawat satu-satunya warisan bapakmu ini. Selamat datang di Jeton. Keberadaan Devika di Bandar itu adalah motor padan. How many piece you bring? Coffee. Custom Protection, Sabtu dan Minggu jam 11 malam hanya di Net. Peringatan bahaya permukaan merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di Net. Deru suara mesin roda 2. Pertarungan memicu adrenalin, mengejar yang terdepan. Real Road Racing Series, hanya di Net. Penggunaan cairan polikresulen dalam obat sariawan sejak lama sudah dihindari karena dapat memicu penyakit lebih serius. Sementara meski BPOM telah meminta obat tersebut tidak boleh beredar, namun hingga kini sejumlah apotek masih menjual obat sariawan tersebut. Badan Pengawas Obat dan Makanan telah membekukan izin edar albotil bentuk cairan obat luar konsentrat. Masyarakat diminta menghentikan penggunaan obat tersebut sampai ada kajian lebih lanjut. BPOM meminta pihak produsen segera menarik peredaran obat sariawan ini. Memang terkait dengan keamanannya, ada infeksi serius penggunaannya menyebabkan sariawan yang makin melebar dan infeksi. Nah, oleh karena itu terkait dengan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat, maka kami perintahkan untuk tidak lagi diproduksi, kemudian ditarik dari peredaran, kemudian juga harus melaporkan kepada Badan POM segera setelah penarikan ini. Penggunaan cairan polikresulen diduga dapat berbahaya bagi kesehatan. Selain membakar jaringan, cairan polikresulen juga terserap ke dalam tubuh. Penggunaan cairan dalam waktu lama juga dapat memicu penyakit yang lebih serius. Jadi kami mencoba untuk lebih, karena sifatnya lebih asam, jadi dia dalam tanda kutip dia seperti membakar mukosa. Nah, itu yang kami coba hindari ke pasien-pasien. Memang polikresulen itu udah mewanti-wanti. Kalau kita baca di label, itu memang ada perhatian, ada peringatan mengenai efek samping yang mungkin terjadi pada penggunaan polikresulen. Terserah mereknya apa,
Itu salah satunya adalah reaksi alergi, kemudian bisa ada infeksi jamur, dan itu semua yang harus diperhatikan dalam penggunaan polikresulen. Dalam surat edaran, BPOM meminta produsen agar cairan polikresulen konsentrat 36% tidak boleh beredar untuk indikasi bedah, dermatologi, hingga kesehatan gigi. Meski demikian, hingga Jumat kemarin sejumlah apotek masih menjual obat ini. Alasannya, larangan penjualan belum diinformasikan kepada apotek. Kalau dari Badan POM-nya sih belum ada. Cuman baru berita-berita dari luar aja. Baru dengar dari luar aja. Masih ada. Tapi belum ada komplain dari pasiennya juga. Edaran dari BPOM ini dirilis pada Kamis lalu. Tak hanya Albotil, semua produk dengan kandungan polikresulen juga ditarik dari peredaran. Sebagai alternatif dari penggunaan polikresulen, bisa juga menggunakan benzidamin HCl atau kombinasi dequalinium chloride dan vitamin C. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Informasi berikutnya, penangkapan anak dan menantu pedangdut Elvi Sukaisi berawal dari laporan masyarakat. Namun para tetangga Ratu Dangdut itu mengaku kaget dan tidak mencurigai ada penggunaan narkoba di rumah itu. Berikut penelusuran tim NET. Proses pengungkapan kasus narkoba yang menjerat keluarga pedangdut Elvi Sukaisi diawali dari laporan warga yang menyebutkan bahwa tersangka Muhammad sering mengedarkan narkoba di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Kemudian polisi melakukan penelusuran dan pengembangan kasus, salah satunya di jalan usaha yang berlokasi di daerah Cawang, Jakarta Timur ini. Jumat dini hari kemarin, polisi membuntuti Muhammad yang tak lain kekasih putri Elvi Sukaisi, Dawiyah Zaidah. Ia ditangkap di garasi depan rumah Dawiyah. Saya pun bertemu dengan Ketua RT 01 yang jadi saksi penangkapan ini. Agendanya itu dari jam 12 sampai jam 3, apa sih Bu yang dilakukan oleh pihak kepolisian Bu? Ya pokoknya meriksa barang bukti. Apa aja sih yang Ibu lihat yang polisi sita? Nah, yang sita itu saya juga nggak tahu pasti kan kalau barang-barang seperti itu. Nah itu ada pokoknya sesuai dengan gambar yang ada di situ aja. Namun dari pengakuan warga sekitar, rumah yang terletak di Jalan Usaha nomor 18 RT 1 RW 5 Cawang, Jakarta Timur ini sering sepi. Anggota keluarga Elvi Sukaisi pun dinilai jarang berinteraksi dengan tetangga. Warga pun mengaku kaget atas penangkapan tersebut. Di rumah inilah polisi mengamankan Muhammad dan 4 orang anggota keluarga Elvi Sukaisi yang kedapatan memiliki narkoba jenis sabu. Polisi pun melanjutkan penelusuran dan akhirnya menemukan berbagai barang bukti, salah satunya di kamar milik Dawiyah yang merupakan putri dari Elvi Sukaisi. Barang bukti diantaranya narkoba jenis sabu seberat 0,38 gram diikat pinggang yang telah dimodifikasi, serta 1 buah dompet silver berisi sabu seberat 0,45 gram, dan 1 klip berisi 0,49 gram sabu yang ditemukan di kamar Dawiyah. Polisi juga amankan sejumlah timbangan digital dan sebuah alat hisap sabu di kamar Syehan kakak Dawiyah. Polisi telah amankan 5 orang yang diduga sedang pesta sabu di kediaman Ratu Dangdut ini. Mayfri Syari, Sigit Wicaksono melaporkan untuk NET. Peristiwa penangkapan keluarga Ratu Dangdut Elvi Sukaisi ini menguak fakta bahwa sabu masih dekat di kalangan artis. Dan mirisnya konsumsi sabu ini dilakukan massal oleh putra-putri Elvi Sukaisi. Untuk orang yang biasa aja, dampak sabu ini bisa sampai menyebabkan stroke dan kematian. Gimana jika ini dikonsumsi oleh ibu hamil? Kami punya informasinya. Sabu atau metafetamin ialah zat berbahaya. Sabu memicu pelepasan hormon dopamin, sabu membuat penggunanya merasakan senang dan euforia sesaat. Saat mengonsumsi sabu, denyut jantung dan tekanan darah meningkat. Efek sabu pada tubuh bisa mengganggu fungsi hati, ginjal, dan syaraf. Perilaku pengguna sabu jadi abnormal dan mudah tersinggung. Tidak nafsu makan, sering berhalusinasi dan marah, stroke, hingga kematian. Sementara ibu hamil yang mengonsumsi sabu, zat narkotikanya bisa termakan oleh bayi baik lewat plasenta selama hamil atau melalui ASI. Efek sabu yang dikonsumsi ibu hamil bisa menyebabkan daya tahan tubuh bayi yang lahir lemah. Ibu hamil akan mewariskan candunya pada janin. Dan bayi yang meminum ASI dari ibunya yang mengonsumsi sabu bisa membuat bayi positif narkoba. Kasus ini pernah terjadi di Palangkaraya. Seorang warga di Kabupaten Mandailing Natal diterkam harimau saat sedang berladang.
Atas insiden ini, warga lainnya masih ketakutan dan khawatir adanya teror harimau yang masuk pemukiman. Hingga Minggu pagi, Arkat, warga desa Hatupangan Mandailing Natal, Sumatera Utara masih terbaring lemas di Puskesmas Muara Soma. Ia alami luka sobek di bagian kaki sehingga harus mendapat 46 jahitan akibat gigitan harimau saat sedang ke ladang pada Jumat lalu. Sebelumnya, sudah 2 pekan terakhir warga di Kecamatan Batang Natal ini mendapat teror kemunculan harimau di tengah permukiman. Masyarakat resah tinggal di sini karena takut tentang harimau yang sering muncul kata orang-orang di sini. Kami hanya berharap semoga harimau yang udah sempat memakan korban di desa ini, semoga harimau itu bisa secepatnya dievakuasi biar masyarakat di sini kembali beraktivitas normal. Konflik antara manusia dengan harimau sedang terjadi di kawasan ini. Pasalnya, lokasi permukiman warga berada di perbatasan Taman Nasional Batang Gadis. Petugas masih mengumpulkan alat bukti dan pemetaan sebelum menangkap hewan buas tersebut. Kesulitan untuk penanganan konflik harimau, apalagi kalau sudah makan korban ini karena akan menimbulkan keresahan di warga. Tapi memang kita akan ada upaya untuk penghalauan itu yang pertama. Tapi kalau memang harus ditangkap, itu akan dibawa ke pusat rehabilitasi, kita lihat kondisinya gitu kan. Paling memungkinkan nanti akan ditempatkan di sanctuary harimau yang ada. Belum adanya penanganan serius dari petugas pun membuat masyarakat resah dan takut untuk keluar rumah. Irwan Syahputra Nasution melaporkan untuk NET. Jadi juara Piala Presiden 2018, klub sepak bola asal Jakarta Persija gelar konvoy. Tunggu sesaat lagi, tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime. Gosip Indonesia. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top Chart Music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Orang ini itu kalau belanja secukupnya. Yang kedua, tidak berani mengeluarkan uang. Karena yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah Bank Indonesia. Waktu Indonesia bercanda hanya di NET. Berapa bersaudara? 2 bertiga. 3 kayak beginian. Keren kan? Tuh, istilah-istilah gitu Nona Yasmin tahu nih. Iya dong, tahu lah. KZL tahu KZL? Tahu, kesel. Kalau kata anak YouTube mah boom. Ada perempuan yang udah expert banget dalam urusan bangunan. Orang ada pak gitu. Aku ditabok. Calon istri idaman ya? Aku ditabok aja masuk di mana muka, Non. Kita bukan lagi menjadi followers, tetapi trendsetter. Ada effort untuk menjadi seperti ini. Suatu kebanggaan tersendiri bisa berkarya dan diapresiasi oleh dunia. Ada sesuatu yang membuat kita cinta akan dunia sastra. Bermimpi, berimajinasi, berkarya dengan passion. Garas Live hanya di NET. Sepatu. Ini cuanki. Pak pilot. Ini mohon maaf, ini pilot pesawat apa ya? Burung hantu Airland. Mana yang sakit? Kaki saya, Bang. Ini. Ini gue punya minuman yang bisa membuat susah. Ini talk show hanya di NET. Desa, pemirsa, kira-kira kalian melihat ada perubahan nggak di muka gue? Mata lo lebih seger ya kayaknya. Tuh, ya kan? Kantong mata juga hilang. Karena sekarang gue tidur lebih awal dan juga ketawa lebih sering. Karena kita hadir lebih awal. Oh, jadi jangan lewatkan kita berdua dong. Only on NET. Tonight's Prime Time, setiap Jumat jam 7 malam.
Tutup aktivitas hari Anda dengan rangkuman informasi terkini. Polisi tetapkan 13 tersangka dalam kasus penipuan, penggelapan, dan pemalsuan dokumen yang membobol Bank Perkreditan Rakyat Jawa Barat senilai 36 miliar rupiah. Khusus untuk para gamers, ya, terutama Pokemon Go. Langsung aja ke Yokohama, Jepang. Wah, seru banget di Jepang, dan di sana lagi berlangsung festival Pokemon Go yang menarik ribuan pemain. Ya, informasi selengkapnya hanya di Net24. Temani istirahat malam Anda bersama Net24, hanya di Net. Kami sajikan berbagai informasi menarik dari sudut pandang Islam. Mengulas tempat dan gaya hidup umat muslim di berbagai penjuru dunia. Untuk mendapatkan hasil kreasi kuku, para wanita bisa melakukan di salon atau di rumah. Setiap orang memakai hijab, itu mereka punya alasan masing-masing. Karena menurut aku untuk sesuatu menjadi lebih baik, gak usah takut. Karena kita bersama Allah. Temukan inspirasi wanita Islami di pagi hari bersama Salihah. Hanya di Net. Jadi juara Piala Presiden 2018, klub sepak bola asal Jakarta Persija gelar konvoi. Rombongan berangkat dari Gelora Bung Karno menuju Balai Kota. Euforia kemenangan tim sepak bola kebanggaan kota Jakarta, Persija, berlangsung hingga Minggu sore. Klub sepak bola asal Jakarta ini menggelar konvoi untuk merayakan kemenangannya menjadi juara Piala Presiden 2018. Konvoi Persija bersama Jackmania dimulai dari Stadion Gelora Bung Karno. Rombongan melintas di kawasan Monas untuk menuju Balai Kota. Berhasil tundukkan Bali United 3-0 tanpa balas, Persija Jakarta Sabtu malam akhirnya menjuarai Piala Presiden 2018. Presiden Joko Widodo langsung memberikan hadiah utama turnamen bergengsi ini kepada seluruh pemain Persija. Namun kemenangan ini justru sempat ternodai dengan aksi para supporter. Di tengah kegembiraan dan semarak kemenangan, oknum supporter Jackmania menjebol pintu masuk ke Stadion GBK. Akibatnya pintu masuk ke tribun dan mesin scan tiket pun ikut rusak. Padahal Gelora Bung Karno yang menjadi kebanggaan ini baru selesai direnovasi, yang biayanya mencapai 700 miliar lebih. Tim Liputan melaporkan untuk Net. Ya, sayangnya gelaran final Piala Presiden kemarin malam menyisakan kisah pilu. Membludaknya penonton dan ulah oknum penonton yang mengaku Jackmania sampai merusak pagar pembatas dan gerbang masuk Gelora Bung Karno. Seperti yang kita lihat, ini dia suasana yang terekam kamera amatir kala para oknum supporter Jackmania menjebol pintu masuk ke Stadion GBK. Mereka merangsek masuk dan merusak pintu masuk ke tribun. Sangat miris sekali ya, padahal penyelenggaraan dan petugas keamanan sudah meminta mereka untuk tenang dan tidak merusak. Namun tetap saja, seperti yang Anda lihat, oknum penonton yang diduga tak kebagian tiket ini merangsek masuk. Lantas bagaimana kondisi sejumlah fasilitas Stadion Gelora Bung Karno pasca dirusak oleh oknum supporter? Apakah sudah rapi atau masih rusak? Ternyata belum semuanya rapi dan diperbaiki. Novita Saritan sempat melihat sisa-sisa kebrutalan oknum penonton yang merusak fasilitas Stadion Kebanggaan Indonesia ini. Dan ini dia laporannya. Selamat untuk Persija Jakarta yang akhirnya bisa menjadi juara pada Piala Presiden 2018. Dan semangat juga untuk Bali United yang meskipun kalah namun telah menunjukkan permainan yang maksimal. Namun kemeriahan pesta sepak bola tersebut harus dicederai oleh oknum penonton yang merusak fasilitas GBK. Misalnya pintu gerbang masuk 5B ini di mana gerbangnya itu lepas dari engselnya. Maka bagi Anda di rumah yang pada Sabtu malam itu menerobos masuk ke dalam GBK, lihatlah bagaimana kondisi GBK pada Minggu pagi ini. Padahal Gelora Bung Karno itu baru selesai direnovasi dan menelan biayanya itu 770 miliar rupiah dan baru diresmikan pada bulan Januari. Namun dalam satu malam fasilitasnya banyak yang rusak.
Selain pintu masuk 5B, fasilitas lain yang juga dirusak yaitu adalah mesin scan tiket. Padahal pada saat itu sudah ada petugas pengaman yang bertugas, namun mereka kalah jumlah dengan supporter oknum tersebut. Selain stadion utama, taman di depan GBK juga tak luput dirusak oleh oknum penonton. Ini tanamannya itu diinjak-injak dan juga banyak sampah-sampah itu berserakan. Padahal sebelumnya tamannya ini udah rapi, udah indah dan tidak ada sampah-sampah berserakan. Maka yuk para supporter jaga fasilitas GBK. Jangan merusak, jangan anarkis. Jadilah supporter yang bermartabat. Ayo jaga GBK. Novita Saritan, Aristia Rusmana melaporkan untuk NET. Diduga warna seragam yang hampir sama dengan seragam sebuah klub sepak bola, bus rombongan jemaah umroh diserang orang tak dikenal di Tol Jagorawi Sabtu kemarin. Setelah mendapat bus pengganti, calon jemaah ini lanjutkan perjalanan menuju bandara. Sekitar 30 calon jemaah umroh berseragam oranye ini syok usai bus yang ditumpangi dilempari batu oleh sekelompok orang tak dikenal. Awalnya rombongan ini dari arah Bogor hendak menuju Bandara Soekarno-Hatta di Banten. Namun saat sampai di Tol Jagorawi kilometer 27 atau kawasan Sentul Sabtu sore, sekelompok supporter bola melempari bus tersebut. Bus terpaksa menunda perjalanan karena kaca bagian depan pecah, serta ada 2 calon jemaah yang terluka terkena pecahan kaca. Masuk dalam rombongan ini terdapat calon petahana wali kota Bogor Bima Arya bersama keluarganya. Alhamdulillah, tadi walaupun sempat ada sedikit insiden serangan dari sekelompok orang di kilometer 27, tetapi semua selamat. Ada 2 orang jamaah, ibu-ibu luka-luka kakinya terkena pecahan kaca, tapi alhamdulillah bisnya sudah akan diganti yang baru. Ya. Diduga pemicu insiden pelemparan ini adalah warna seragam jemaah yang mirip seragam sebuah klub sepak bola. Setelah kepolisian menyita barang bukti berupa batu, rombongan akhirnya melanjutkan perjalanan ke Bandara Soekarno-Hatta dengan bus pengganti. Dedi Jumhana melaporkan untuk NET. Umat Tionghoa yang melaksanakan ibadah di Kelenteng Lingguangkyong, Singaraja diiringi dengan gamelan Bali. Tunggu sesaat lagi, tetap di NET Bali. Kadang-kadang di sini aku juga merasa jangan nah aja dong, dicobain juga dong. Manis banget, aku kan udah cukup. Iya, ada malu. Sarah Sehan, hanya di NET. Selamat malam rekan-rekan. Untuk patroli malam hari ini kami memasuki ke kawasan Jalan Muhammad Toha. Itu rute-rute yang notabene-nya bisa dibilang kriminalitas jalanan. Sesampai di Jalan Margonda, saya menemukan beberapa anak bergerombol di pinggir jalan. Ngapain saya marah-marahin kalau besok kayak begini lagi? Kenapa kamu nangis? Ada orang di situ tadi bawa pisau. Luncur ke TKP. Siap, 86. Temukan inspirasi dalam berbagi ide fantastis. Kita mengambil beberapa bagian-bagian dari jalanan di kota New York. Awalnya rumah ini rumah tinggal. Aku rubah sedikit konsepnya jadi studio. Aku buat seperti lounge juga, jadi kita bisa kumpul-kumpul bareng. Tuangkan dalam karya dan wujudkan kreasimu. Design, Sabtu jam 9:30 pagi hanya di NET. Mengenal Indonesia untuk mencintai lautan luas dan pantai yang menakjubkan. Nilai historis dan beragam tradisi unik masih dijunjung tinggi. Jelajahi jejak budaya dalam keelokan alam pertiwi di Indonesia Bagus. Setiap Minggu jam 2 siang hanya di NET. Video ini berdurasi 60 detik. Pikirkan, berapa jam yang Anda habiskan per hari pada smartphone Anda? Lebih dari 5 jam? 5 jam sama dengan 300 menit atau 18.000 detik. Sama dengan menonton video ini sebanyak 300 kali. Berapa ratus selfie yang telah Anda ambil? Berapa ribu meme yang telah Anda share dari grup sebelah? WKWKWK. Sudahkah menonton wajah-wajah dengan stiker binatang lucu hari ini? Atau berbagai tempat wisata terpopuler?
Ups, hampir semenit. Scroll, scroll, like, scroll. Suatu hari ingin buka restoran seperti Rini di foto ini. Like, scroll. Dan ingin sekolah lagi seperti Tony. Like, comment. Congrats Tony, so proud of you. Scroll. Ingin buka online shop, tapi tabungan buat liburan dulu saja. Wujudkan mimpi bisa kapan-kapan. Kapan-kapan bisa jadi takkan pernah terjadi. Sekarang, waktunya kita berhenti buang-buang waktu. Ini bukan hanya waktunya Tini, Tono, Rini, Michelle, John. Ini waktunya kita mengisi waktu dengan hal positif. Meriahkan Imlek 2569, pertunjukan underwater Liong dan Barongsai di kawasan Ancol memukau penonton. Ada yang berbeda nih pada pertunjukan kali ini. Ada toko Dewi Kayangan yang menyelam tanpa menggunakan alat bantu. Ini nih yang ditunggu-tunggu pengunjung SeaWorld, Underwater Show. Kali ini ada liong atau naga dan barongsai atau singa. Ini dia para divernya. Kesulitannya banyak ya, karena satu itu kita butuh kekompakan antara tim, terutama di tim liong ya, karena di liong itu ada 5 orang. Jadi yang depan sampai ke belakang kita harus kompak. Kalau nggak kompak, liong nggak bisa jalan karena liong itu pun sendiri juga berat ya. Para diver nggak cuma menyelam, tapi harus belajar gerakan dasar tarian liong dan barongsai juga. Perlengkapannya pun dibuat khusus. Selain menggunakan perlengkapan diving yang beda nih dari barongsai underwater ini, untuk rangkanya menggunakan besi agar barongsai ini bisa tenggelam dan juga bisa beratraksi di kedalaman 6 meter. Kisahnya sendiri berjudul The Battle of Yin Yang, menceritakan dua naga melambangkan kejahatan dan kebaikan yang bertarung untuk menguasai dasar laut. Jadi memang underwater barongsai kami hadirkan setiap tahun, tetapi memang tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya. Kami menghadirkan Dewi Kayangan. Nah, uniknya Dewi Kayangan yang kami hadirkan ini tidak memakai alat bantu. Jadi si Dewi Kayangan itu menyelam di kedalaman 6 meter dengan tanpa alat bantu, dan itu harus memiliki skill khusus. Pertunjukan ini pun mampu memukau penonton. Unik, terus sesuatu yang baru sih ya buat kita sekeluarga. Terus ini aja sih anak-anakku jadi happy gitu ngelihat. Saya bilang cukup menarik ya, soalnya hari spesial dari Imlek ini penuh kebahagiaan. Terus untuk edukasi untuk anak-anak juga. Unik aja gitu, aku juga belum pernah ngelihat barongsai dalam air kayak gitu kan, jarang banget, baru kali ini ngelihat gitu. Pertunjukan ini dapat dinikmati hingga Minggu 18 Februari mendatang. Belum puas nonton tarian barongsai dan liong underwater, bisa juga menonton tarian khas Imlek di wahana lainnya. Laras Putri Budi Raharjo melaporkan untuk NET. Akulturasi budaya Bali Tionghoa sangat terasa di Kelenteng Lin Guangkyong di Singaraja. Lantaran umat Tionghoa yang melaksanakan ibadah di kelenteng ini diiringi dengan gamelan Bali berupa angklung. Nah, gamelan angklung yang mengiringi warga sembahyang ini diyakini dapat menghantarkan leluhur mereka di saat Imlek pulang ke rumah kerabatnya masing-masing. Sayup-sayup merdunya suara gamelan Bali terdengar dari dalam Kelenteng Lin Guangkyong Singaraja yang berada di eks Pelabuhan Buleleng. Alunan gamelan angklung Bali ini mengiringi ratusan warga Tionghoa yang melakukan persembahyangan di Hari Raya Imlek 2569. Setiap tahun gamelan angklung ini selalu hadir dalam perayaan Imlek dengan menampilkan dua grup penabuh.
Ditampilkannya tabu angklung dan gong kebiar ini merupakan akulturasi budaya Bali dengan budaya Tionghoa yang telah terjadi sejak ratusan tahun silam. Dengan diiringi tabu angklung saat ibadah Imlek, diyakini oleh warga Tionghoa dapat membawa kebahagiaan bagi para leluhur mereka di saat hari raya. Tak hanya gamelan, tampak sejumlah sesajen menggunakan canang sari di perayaan Imlek ini. Hal ini dikarenakan banyak umat Hindu yang juga datang untuk melaksanakan persembahyangan di kelenteng di saat hari raya Imlek. Ini enggak harus pakai gamelan apa. Cuma ini mungkin karena asimilasinya kental dengan budaya daerah ya. Jadi ini sudah dari orang tua kita tetap dipakai. Ya, gamelan Bali ini serasi dengan persembahyangan di dalam kelenteng ya. Begitu pula bisa jadi Bapak Ibu bisa lihat canang-canang juga masuk di kelenteng. Jadi bukan berarti itu agama lain masuk ke kelenteng, bukan, tapi akulturasi budaya ya, budaya. Alunan tabu gong ini akan terus berlangsung hingga usai melaksanakan persembahyangan oleh warga Tionghoa di Buleleng. Tabu angklung ini akan kembali ditampilkan di saat perayaan Cap Gomeh mendatang. Di tahun baru Imlek dengan sio anjing ini, warga Tionghoa berharap perekonomian bangsa Indonesia dapat semakin membaik. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Memberi kesan pengalaman unik dan berbeda saat perayaan Imlek, Bandara I Gusti Ngurah Rai mempercantik diri. Berbagai ornamen seperti lampion, bunga hingga patung sio anjing dipajang di setiap terminal. Memperingati Tahun Baru Cina atau Imlek, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dipercantik. Mengusung tema Lovely Chinese New Year's, Bandara I Gusti Ngurah Rai menghadirkan nuansa oriental yang dipadupadankan dengan berbagai hiasan Valentine dengan nampak romantis. Berbagai ornamen khas Imlek dan Valentine seperti lampion, bunga hingga patung sio anjing pun dipajang di setiap terminal. Perayaan Imlek di Bandara Ngurah Rai digelar hampir tiap tahun, di mana tahun ini berkonsep tematik. Sembari menunggu keberangkatan, penumpang dapat menikmati fasilitas serta wahana Imlek yang disediakan, seperti tempat bersuah foto, tempat permainan, hingga musik corner. Memang ini adalah tahun keempat kita menyelenggarakan thematic event Valentine dan Imlek atau Tahun Baru Cina. Ini semata-mata memang untuk konsistensi Bali Airport untuk memberikan ambience kepada para penumpang yang akan meninggalkan Bali Airport. Kita mencoba untuk memberikan kesan yang baik, kesan yang menyenangkan. Penumpang pun sangat mengapresiasi positif perayaan Imlek di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Menurut mereka, tampilan bandara terkesan lebih cantik. Oh, I think it's really pretty. I think it's a great idea. It's good for all the travelers to see the culture of China and the Chinese New Year. Kedepan perayaan Imlek di Bandara I Gusti Ngurah Rai akan terus diadakan dengan tema-tema yang berbeda. Diharapkan penumpang mendapat kesan pengalaman unik sebelum meninggalkan Pulau Dewata. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Pada suasana Imlek ini, sekawanan bayi panda di Sichuan, Cina mendapat hadiah. Sesuai dengan tahun baru ini, yakni Tahun Anjing Tanah, hadiahnya pun adalah boneka anjing. Sekelompok bayi panda di tempat pengembangbiakannya di kota Yan, Provinsi Sichuan, Cina mendapatkan kejutan di Tahun Baru Imlek, Jumat kemarin. Kawanan panda ini mendapatkan berbagai macam mainan. Panda-panda ini antusias dengan berbagai mainan yang dihadiahkan untuk mereka. Di antaranya boneka anjing yang sesuai dengan show tahun ini, yaitu anjing tanah. Beberapa panda ada yang saling berebut boneka anjing dan ada anak panda yang membawa kabur mainannya agar tidak direbut temannya. Provinsi Sichuan adalah rumah bagi lebih dari 30% panda raksasa yang sangat terancam punah. Dan pada tahun 2017 kemarin sebanyak 42 anak panda lahir di tempat ini. Sesaat lagi kita akan lihat serunya lomba ketangkasan anjing di Bali. Jadi tetap di NET Bali.
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibangun melalui proses perjuangan darah dan air mata dan mengorbankan jiwa raga para kusuma bangsa yang dibangun atas dasar 4 konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Munculnya gerakan-gerakan yang ingin mengganti, yang mengkhianati 4 konsensus dasar itu. Yang ingin meruntuhkan rumah besar kita. Apakah akan kita biarkan rumah besar kita runtuh? Tidak. Untuk itu, mari kita setia membela dan menjaga Pancasila. Karena Pancasila, dasar negara yang berjiwa, kepribadian, dan pemersatu bangsa. Belum bisa berendam air hangat di jam pulang kerja. Nikmatin aja. Ting, ting, ting. Tingkah mereka selalu ditunggu, selalu siap hadirkan sajian yang mengocok perut. Aku naik di depan ya. Kamu dengar aku naik sepeda, kamu naik genteng. Komedi Nightlife hanya di Net. Hai guys, welcome to Breakout, acara musik nomor 1. Kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di Net. Good morning, good people. Start your day with Indonesia Morning Show. Indonesia Morning Show setiap hari jam 6 pagi hanya di Net. Berbagai cara dilakukan untuk mengedukasi masyarakat dalam merawat hewan peliharaan dengan baik dan benar. Salah satunya yaitu lewat kontes ketangkasan anjing. Melompati galah, berlari zigzag hingga melewati terowongan. Yap, itulah sebagian kecil rintangan yang harus dilewati anjing-anjing peliharaan ini. Bertempat di salah satu mal di Kuta, kontes adu ketangkasan anjing ini sengaja digelar untuk memenuhi hasrat para pecinta hewan anjing di Pulau Dewata. Tak hanya ketangkasan yang dinilai, kekompakan dengan pemilik pun juga menjadi penilaian utama. Setiap anjing wajib melewati rintangan yang telah ditentukan, dengan diberikan batas waktu tertentu. Tidak semua anjing-anjing ini dapat melewati rintangan, sehingga harus didiskualifikasi. Kontes adu ketangkasan anjing ini diikuti oleh semua jenis terah anjing, baik peranakan maupun anjing lokal, salah satunya anjing Kintamani. Kontes ini merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan Perkumpulan Kinologi atau Perkin Bali sebagai langkah edukasi kepada masyarakat akan pentingnya merawat hewan peliharaan dengan baik dan benar. Ini kan Bali ada terjangkit rabies. Kita juga mengharap kepada masyarakat biar rabies itu dimusnahkan dari Bali, dari contoh. Oke, itu dia untuk peserta dari medium ya. Pelihara dengan baik. Salah seorang peserta mengaku butuh waktu 10 bulan agar anjing peliharaannya bisa beratraksi dengan lincah. Selain latihan rutin, proses pendekatan dengan anjing merupakan faktor penentu keberhasilan. Yang penting anjingnya dulu, baru kita tidak bisa masukkan ke kehendak kalau anjing yang mendukung, Pak. Kalau basic berdian ya 10 bulanan. Kalau kita betul-betul kita pegang. Kedepan kontes ketangkasan anjing ini akan terus dilaksanakan. Tiket dari hasil kontes ini nantinya akan disumbangkan untuk memvaksinasi anjing di Bali secara gratis. Tim Liputan melaporkan untuk Net. Ya, sekarang kita akan membahas film yang baru dirilis beberapa hari ini, Black Panther. Dan film ini ternyata jadi trending loh, karena terus-terusan dibahas di media sosial. Kenapa unik? Karena dalam film ini mayoritas pemainnya berkulit hitam. Dan Jumat kemarin para pemain gelar premier di Johannesburg, Afrika Selatan.
Pemutaran perdana film Black Panther di Afrika Selatan disambut meriah penonton. Jumat kemarin, pemain dalam film Black Panther yaitu Lupita Nyong'o dan Danai Gurira hadiri premier ini. Orang-orang di Afrika Selatan sangat menanti film yang mayoritas dibintangi aktris dan aktor berkulit hitam. Kesempatan berakting di film ini pun disambut positif para pemain. With in shadows and in disadvantage and negativity. And I know, and you know, being from the continent, there's more to us than just our strife. So this is an opportunity to really awaken people's imagination as to what else this place has to offer and to celebrate the cultures that we have, really embrace them and put them out there for others to see and get curious about and embrace as well. Tak hanya libatkan aktor berkulit hitam, bahasa yang digunakan dalam percakapan film ialah bahasa Xhosa, bahasa lokal yang digunakan dalam kerajaan fiktif film Wakanda. Pemutaran perdana ini juga bertabur bintang-bintang Afrika Selatan, salah satunya Connie Chiume. Baru dirilis 3 hari, film Black Panther ini berhasil mengundang penasaran banyak orang yang menyaksikan. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri Net Bali hari ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan hari ini di YouTube channel kami www.youtube.com/netbali. Tentunya jangan lupa subscribe. Nah, saya Vera Zanvia pamit undur diri, matur suksma dan selamat beraktivitas. Om Santi 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 Om. You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this, but I have seen this all before. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me, 'cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I'm in the most to you, in case you go and leave me in the dirt. But every time you hurt me, the less that I cry, and every time you leave me, the quicker this is dry. And every time you look up, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad but it's true, I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. I know you're thinking I'm heartless. I know you're thinking I'm cold. I'm just protecting my innocence. Just protecting my soul. So I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. 'Cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I'm in the most to you, in case you go and leave me in the dark. But every time you hold me, the less that I cry. Every time you leave me, the quicker this is right. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad but it's true, I'm way too good